Kalian sadar nggak sih? Udara makin hari tuh rasanya makin panas sekali. Padahal dulu di sini tempat yang paling adem. Iya, aku juga ngerasa gitu. Belum lagi sampah plastik di mana-mana. Kadang dibersihin, besok sudah penuh lagi. Betul, kemarin aku lihat parit dekat rumahku mampet gara-gara sampah. Pas hujan deras, langsung banjir. Nah, itu dia yang sering kita lupa. Kita sering mengeluh tentang polusi, tapi kita nggak sadar kalau kita juga ikut menyumbang masalahnya. Maksudmu gimana? Ya, misalnya buang sampah sembarangan, pakai plastik sekali pakai terus-menerus, atau boros listrik. Kelihatannya kecil, tapi kalau dilakukan banyak orang, dampaknya besar. Aku jadi ingat kata Paus Fransiskus dalam Laudato Si. Beliau bilang, bumi adalah rumah kita. Kalau rumah kita rusak, semua akan merasakan akibatnya. Betul, kadang orang berpikir merawat lingkungan itu tugas pemerintah atau aktivis lingkungan saja. Padahal kita semua punya tanggung jawab. Tapi jujur aja, aku sering bingung. Kita kan cuma pelajar. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi polusi? Banyak kok, mulai dari hal sederhana. Contohnya, bawa botol minum sendiri supaya nggak beli air kemasan terus-menerus. Atau membatas belanja kain kalau ke pasar atau minimarket. Aku juga mulai memisahkan sampah organik dan anorganik di rumah. Ternyata nggak sesulit yang kubayangkan. Wah, ternyata bisa dimulai dari kebiasaan sehari-hari ya. Iya, solusi di balik polusi bukan cuma teknologi canggih atau aturan pemerintah. Solusinya juga ada pada perubahan sikap kita. Kadang orang berpikir, cuma satu sampah kecil aja. Tapi bayangkan, jika jutaan orang berpikir hal yang sama. Sebaliknya, bayangkan kalau jutaan orang melakukan satu tindakan baik setiap hari, dampaknya pasti luar biasa. Aku setuju. Jadi, sebenarnya perubahan yang besar bisa kita mulai dari langkah yang Tepat sekali, dalam Laudato Si, kita diajak untuk memiliki kesadaran ekologis. Artinya kita sadar bahwa manusia, alam, dan Tuhan saling terhubung. Makanya, ketika kita menjaga alam, kita juga menghormati ciptaan Tuhan. Dan ketika kita merusak alam, yang menderita bukan cuma pohon atau sungai, tetapi juga manusia sendiri. Sekarang aku paham, polusi bukan cuma masalah lingkungan, tetapi juga masalah manusia. Nah, karena itu, kita jangan hanya mengeluh, kita harus bertindak. Mulai dari diri sendiri, Mulai dari sekarang, Dan mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan setiap hari. Kalau bukan kita yang menjaga bumi, siapa lagi? kalau bukan sekarang, kapan lagi? Karena di balik polusi selalu ada solusi. Dan solusi itu dimulai dari diri kita. rumah bersama ini perlu dirawat, bukan hanya dinikmati. Di sebuah sudut perkampungan yang padat, mengalir sebuah parit, nadi kehidupan desa yang kini menjerit. Dulu airnya jernih mengalirkan kesuburan, kini parit itu telah berubah wujud menjadi parit yang penuh dengan tumpukan sampah. Lihatlah keserakahan dan kelalaian kita sendiri. Bungkus makanan, popok bekas, hingga botol minuman dibuang begitu saja tanpa rasa bersalah. Penduduk desa terbagi menjadi dua kubu, mereka yang apatis dan menyalahkan keadaan, serta segelintir orang yang peduli namun kelelahan berjuang sendiri. Hari ini ketegangan memuncak di saat bau parit semakin tak tertahankan. Sekelompok pemudi yang muak dengan keadaan memutuskan untuk bertindak. Dulu botol ini kami buang karena kami pikir kecil dan tak berarti. Hari ini kami kumpulkan karena kami belajar bahwa Tuhan tidak meminta yang besar. Jadi kalau dunia bertanya, apa yang bisa orang muda Katolik lakukan? Kami memungut botol dan kami membuktikan bahwa solusi tidak harus mulai dari istana. Mari merawat bumi, rumah bersama kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.